Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Halimatus Sadiah, NPM 192171053, merupakan mahasiswi pendidikan sejarah angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa koleksi yang ada di Museum Nasional Indonesia yang berkaitan dengan peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai KKL 1 dan 2 virtual bersama Museum Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi. Berikut video yang saya buat, selamat menyaksikan. Masuknya agama Hindu dan Buddha dari India turut mempengaruhi budaya masyarakat Nusantara kala itu, terutama dalam hal kepercayaan. Salah satu contohnya dapat dilihat dari seni arca. Ratusan atau bahkan ribuan arca dan relief tersebar di berbagai wilayah negeri ini dengan berbagai macam gaya seni. Oleh karena itu, sebagai institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, serta museum yang memiliki koleksi arca terbanyak di Indonesia, webinar KKL 1 dan 2 virtual bersama Museum Nasional Indonesia yang diselenggarakan Prodi Sejarah Unsil. Pada paparannya, dari webinar ini mengenalkan pengertian arca yang merupakan salah satu hasil karya seni yang ditujukan untuk keperluan religi dengan bentuk yang berbeda-beda tergantung ekspresi seniman dalam menggambarkan dewa-dewa. Selain itu juga menjelaskan bahwa arca-arca Hindu-Buddha berasal dari sumber-sumber India yang dipelajari oleh Silpin atau juru pahat dari kaum Brahmana. Para Silpin melakukan yoga sebelum melakukan pekerjaannya untuk memusatkan pikiran agar konsep dewata dari kitab suci dapat dipahami untuk kemudian diaplikasikan dalam bentuk arca. Untuk lebih lanjut, arca terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama ada sandaran arca atau yang biasa disebut dengan prabha mandala. Lalu yang kedua ada lingkaran di belakang kepala yang bersifat kedewataan atau sirah cakra. Sedangkan yang ketiga ada aksesoris atau busana seperti baju, gelang, mahkota, kalung, dan lain-lain. Serta juga benda yang dipegang atau laksana dan alas atau lapik padmasana. Sementara itu, gaya seni arca di Indonesia terdiri dari dua langgang. Yang pertama yaitu klasik tua yang terjadi sekitar abad 8-10 Masehi dengan gaya seni Sailendra Wangsa. Sedangkan yang kedua ada klasik muda yang terjadi dari abad 13-15 Masehi dengan gaya Singasari dan Majapahit. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai benda yang berkaitan dengan Hindu-Buddha yang ada di Museum Nasional. Salah satu benda yang berada di Museum Nasional yaitu Prasasti Molawarman. Prasasti Molawarman terdiri dari 7 yupa. Yupa sendiri adalah sebuah tugu atau monumen yang terbuat dari batu sebagai bentuk untuk mengenang jasa-jasa Raja Molawarman. Prasasti Molawarman ditemukan di hilir Sungai Morakaman, Kalimantan Timur yang disepakati para ahli sejarah bahwa Prasasti Molawarman tersebut telah ada sejak abad ke-5 Masehi. Hal tersebut dikarenakan jenis huruf yang digunakan pada Prasasti Molawarman sama dengan jenis huruf yang digunakan di India pada abad ke-4 Masehi. Jenis huruf yang digunakan yakni huruf kuno Pallava. Dari ke-7 yupa, baru 4 yupa yang dapat terbaca. Lalu yang selanjutnya ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Pallava dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Prasasti ini dilaporkan penemuannya oleh J.K. Panden Melen pada bulan Desember 1892 dan merupakan prasasti pertama yang ditemukan mengenai Sriwijaya. Lalu ada Prasasti Ciaruten atau Prasasti Ciampea yang ditemukan di tepi Sungai Ciaruten tidak jauh dari Sungai Cisadane Bogor. Prasasti tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciaruten
Bergoreskan aksara Pallawa yang disusun dalam bentuk seloka bahasa Sanskerta dengan metrum anustub yang terdiri dari 4 baris, dan pada bagian atas tulisan terdapat pahatan sepasang telapak kaki, gambar umbi, dan sulur-suluran atau pilin, juga laba-laba. Prasasti Caruten menegaskan kedudukan Punawarman yang diibaratkan Dewa Wisnu, maka dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Koleksi arca-arca yang berada di Museum Nasional memang sudah menjadi warisan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Seni Batavia yang didirikan oleh ilmuwan-ilmuwan Belanda. Sayangnya, pada masa kolonial, lokasi penemuan arca-arca tersebut tidak dituliskan secara spesifik, melainkan hanya lokasi provinsi ditemukannya. Pada akhirnya, para arkeolog mengetahui asal-usul arca berdasarkan ciri-ciri yang menyertai. Selain itu, secara teorema ada ekspresi hasrat dalam masyarakat Jawa kuno. Di samping untuk aspek agama, peninggalan arkeologi Hindu-Buddha juga berkenaan dengan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Jejak artefak keagamaan merupakan bentuk keinginan dan harapan yang diekspresikan oleh Silipin dalam karya-karya mereka dan menjadi tugas para arkeolog untuk mencari makna di dalamnya. Karena peninggalan-peninggalan ini merupakan manifestasi masyarakat yang membutuhkannya. Arca, penanda kehidupan masyarakat, bergantung dari kebutuhan masyarakat dan dibuat sesuai peranan dewa dalam kehidupan masyarakat. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan, untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.